Semua kita Bapak Ibu sekalian ini bukan menakut-nakuti, tapi semua kita ini sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Kalau kita ilustrasikan, semuanya kita lagi jalan, di depan kita ada liang lahat. Tinggal siapa yang lebih dekat yang lain lalu meninggal lebih dulu. Toh semua juga akan meninggal dunia. Makanya Allah pastikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan meninggal dunia. Beruntunglah orang yang faham ini. Dia buka mata dia, ya dia belalakkan matanya, dia renungi dia fikirkan dengan pikiran akal sehatnya, dia renungi dengan hatinya kalau ini akan terjadi. Maka dia hati-hati. Dia maksimalkan amal soleh dan dia tinggalkan semua jenis dosa. Selesai. Itu aja. Karena tujuan kita diciptakan memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita tahu, dasar hukumnya adalah surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini ada tujuannya. Allah tidak ciptakan kita di sini lahir, punya orang tua, bisa menghirup oksigen, pakai air, ya, diberikan rezeki pakaian, makanan, minuman segala macam, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Memang kita ini untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, untuk zikir, memang untuk itu. Bukan untuk melanggar, bukan untuk berzina, bukan untuk menipu, bukan untuk riba, bukan untuk mengganggu orang, bukan. Sampai melakukan pelanggaran tersebut maka ada konsekuensi hukuman yang datang di dunia sebelum menuju ke alam barzah, sebelum menuju ke akhirat. Harus hati-hati. Ya. Jangan pernah buat masalah dengan orang lain. Hati-hati. Tidak usah. Kalau orang lain benci kita biarin aja. Kalau kita membuat masalah sama orang lain sehingga ada hak orang lain pada diri kita, jangan. Nanti berat. Di akhirat tidak bisa lagi negosiasi dengan rupiah. Nggak ada lagi rupiah, sudah nggak berlaku kalau kiamat terjadi. Nggak ada dolar, nggak ada euro, nggak ada real, nggak bisa. Sekarang di dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudara di dunia, selesaikan sekarang. Sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lalu apa nanti di sana? Di akhirat, kata Nabi SAW, amal solehmu dibagi kepadanya, orang yang menuntut, atau dosa-dosa mereka engkau yang pikul. Gak ada lagi yang lain. Kan rugi banget. Kita yang sholat 50 tahun, 40 tahun, orang lain yang nikmati nanti di akhirat. Hanya kenapa? Hanya karena gosipin dia. Hanya karena fitnah dia, hanya karena manipulasi data mengambil haknya dia. Untuk apa? Sementara kita di dunia Bapak Ibu sekalian punya kapasitas, ya. Berapa banyak sih, berapa piring sih kita harus makan? Satu piring nasi sama lauk cukup. Kapasitasnya itu, 2 piring udah kenyang banget. Lalu ngapain mau ngambil haknya orang lain? Kan gitu kapasitas kita. Allah buat mulut kita sekecil ini, cuma masuk 1-2 sendok, 3 sendok sudah nggak bisa ngomong kita. Sulit, bisa keselak kalau menelannya. Kenapa harus mengambil hak orang lain? Bapak Ibu tidur berapa sih yang dibutuhkan tempat tidur? 1 sofa, 1x2 meter, mirip liang lahat kita. Orang kalau punya ranjang king size 2x2 itu sudah luar biasa besarnya. Udah sangat longgar buat dia sama istri, mungkin sama anaknya juga bisa tidur di situ. Untuk apa ngambil tanahnya orang? Mau diapain tanah berhektar-hektar hasil curian itu? Hanya kan jadi masalah buat dia. Toh juga dia meninggal gak dibawa gitu kan? Atau sombong dengan pakaiannya, tasnya, bajunya, perhiasannya. Untuk apa kira-kira? Untuk orang mengatakan, oh iya kaya ya. Di situ apa? Pujian orang buat kita tambah gemuk, tambah sehat. Kan? Terus apa yang mau dikejar gitu? Hanya untuk lisan orang, panjang lisannya. Oh kamu cantik, oh kamu gagah, oh kamu pintar, kamu. Terus habis itu apa? Dapat apa? Apa yang mau dikejar gitu? Makanya Islam melarang kita untuk ada puji-pujian. Gak usah puji-puji. Kecuali memang kita hanya memberikan hadiah support kepada anak kita misalnya atau kepada bawaan kita mungkin. Dalam ibadah nggak boleh kita puji ya. Nggak boleh misalnya ada teman kita bagus bacaannya kita mengatakan atau bagus sholatnya, oh kamu khusyuk kali sholatnya, nggak boleh kita puji. Supaya jangan merusak ibadah dia. Gitu kan? Pernah ada sahabat bagus sekali sholatnya sampai ada sahabat lain puji dia. Mengatakan, ya Rasulullah sholatnya orang itu baik sekali. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan dia kau akan binasakan dia. Karena tadinya dia ikhlas bisa jadi riya. Jadi kan? Jadi apa yang mau dikejar dari dunia ini? Gak ada yang dibawa. Untuk apa? Jangan punya masalah sama orang lain. Tapi Ustadz dia kan gosipin saya. Biarin. Ibu panen pahala. Bapak panen pahala. Ya kan? Pernah seorang salafus salih digosipin oleh seseorang. Muridnya datang menyampaikan. Si fulan sedang gosipin anda. Dia kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya. Kurma yang sangat ranum dan mahal. Maka dia mau makan, tidak jadi makan. Dibungkus kembali sama dia. Lalu kemudian dia serahkan kepada muridnya, dia mengatakan sampaikan ini hadiah kepada orang yang gosipin saya dan sampaikan kepada dia terima kasih telah berbagi pahalanya buat saya, sebagai balasannya ini kurma saya kasih.
Jadi nggak usah, karena kalau orang gosipin kita, kita balas dengan gosip. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Kenapa balas keburukan dengan keburukan? Gak usah, nikmatin aja. Berarti ada 1 poin tambahan, Allah mau kasih tambahan pahala dari perbuatan buruk mereka. Yang penting kita jangan bermasalah dengan orang lain. Orang lain membenci kita, biarin aja. Itu urusan dia. Selanjutnya surah Isra, surah nomor 17 ayat 52. Surah nomor 17 ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Surah nomor 17 ayat 52, surah Isra. Yaitu pada hari dia-nya besar kata ganti Allah, dia memanggil kamu semua. Lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Dan kamu mengira bahwasanya kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Nanti hari kiamat Allah cuma tiupkan sangkakala saja. Kan tiupan 2 kali. Tiupan yang pertama, hancurnya semua yang ada di alam semesta ini. Setelah hancur semuanya, dalam sebuah riwayat Bukhari, Allah Azza wa Jalla akan berfirman, mana raja-raja dunia? Ya, akulah raja yang sebenarnya. Pada itu semua sudah binasa, nggak ada lagi. Kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan semua dari kuburan ini, siapapun yang sudah meninggal dan wafat. Semuanya dibangkitkan ya. Kata Nabi SAW, bahkan Allah akan membangkitkan domba dan Allah akan menghakimi 2 domba yang saling tanduk satu sama yang lain. Semua akan dihakimi pada hari itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, usahakan kita dibangkitkan tidak ada musuh. Jangan musuh. Saya sering menasihati diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, ingat, pegangin jadi prinsip hidup ini. Meninggal ini kita tuh akan mati nanti. Maka menuju ke akhirat, menuju ke kuburan, bawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal ini apa? Amal soleh dan teman soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh. Dan teman-teman kita semuanya yang baik-baik. Nanti kalau amal kita kurang, mereka bisa bantu kita kalau mereka lolos. Itu yang kita sibuk. Dari amal soleh yang lain. Zikir yang lain, apalagi nih. Doa yang lain apalagi. Sedekah apalagi. Silaturahim apa yang mana lagi. Jenguk orang sakit yang siapa lagi. Dan seterusnya. Dan juga teman-teman baik semuanya yang selalu mengingatkan kita, ayo sholat malam yuk, ayo puasa besok Senin Kamis, ini Ayyamul Bid, ini dan seterusnya. Itu pengajian di sana selalu dengan lingkungan itu. Itu yang kita bawa menuju ke akhirat, amal soleh dan teman-teman yang baik. Kemudian jangan bawa 2 hal, jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Jangan sibuk dari dosa ke dosa tidak taubat dan selalu ada musuhnya. Setiap hari pertama buka WA atau kirim ke grup share, sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Sudah tahu si fulan cerai sama suaminya, sudah tahu pembantunya dia lari dari rumah kah, sudah tahu anaknya nakal kah, sibuk dengan aibnya orang. Ini menyiapkan musuh namanya. Ini menyiapkan musuh. Kalau hari ini 1, kalau dia lakukan selama 10 tahun berapa banyak musuhnya nanti? Habis semua amal soleh dia percuma. Itu yang Nabi SAW sebutkan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Udah nggak usah buka pintu itu lagi, cukup. Bapak Ibu sekalian, dan saya sering sampaikan juga di pengajian-pengajian kami, kalau kita belajar seperti ini sekarang, di saat inilah Allah ingin menyampaikan informasi ini kepada kita, di saat ini ke depan kita perbaiki. Kita tidak bicara masa lalu. Lalu kalau ada salah sudah selesai, sekarang tutup, udah cukup. Allah sampaikan ke telinga Bapak Ibu siang ini, berarti siang ini mulai ke depan perbaiki semua. Gak ada lagi gosip, gak ada lagi fitnah, gak ada lagi buka pintu-pintu dosa, cukup tutup, selesai. Dan pastikan kalau kita membuka pintu-pintu amal soleh akan datang ketenangan jiwa, rezeki akan melimpah. Coba resepnya. Tidak usah lagi buka pintu-pintu dosa, apalagi berhubungan dengan manusia. Ya, ini bahaya sekali. Menikmati haknya orang lain atau merusak citra orang lain, ini bahaya sekali. Ya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, buku-buku amal pada saat diserahkan, maka Allah akan menghakimi semua kecuali 1 buku. Allah tidak akan ikut campur sampai pemiliknya memaafkan. Yaitu yang berhubungan dengan sama manusia. Kita pernah pukul orang, kita pernah gosipin orang, pernah sakitin hati dia, pernah mengambil haknya. Ini Allah tidak akan ikut campur. Sampai pemilik haknya memaafkan. Dan kira-kira di akhirat, pada saat orang sudah lihat neraka depan matanya, dia masih mau memaafkan? Udah nggak mau, dia paling oke, kasih pahalanya. Ya Allah sholatnya, ya Allah puasanya, ya Allah zakatnya, diambil semua. Kita yang kerja setengah mati, mereka yang nikmati. Yang lebih parah daripada itu, di hari kiamat nanti kalau banyak musuhnya, ya, dia udah dibagi-bagiin pahalanya nih. Tidak cukup di situ, ternyata masih ada yang tuntut lagi. Mungkin tetangganya, mungkin pembantunya, mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya bahkan. Ya, mungkin anaknya,
mungkin pasangan hidupnya. Maka nanti kalau tidak cukup pahalanya dibagi untuk menebus itu, maka akan diambil dosanya mereka ditimpahkan kepada dia. Mereka yang berzina kita yang dihukum, mereka yang riba kita yang dihukum. Kan berat sekali. Oleh karena itu menuju ke akhirat teman-teman, jangan bawa dosa. Sekarang segera taubat, jangan bawa musuh. Kalau punya masalah sama orang minta maaf dari sekarang. Dan mulai hari ini, detik ini mulai titik ya, dari sini titiknya, tutup semua pintu gosip itu, gak ada lagi. Mulai ada yang mengatakan, kamu udah tahu belum? Oh saya gak tahu, dan saya tidak mau tahu. Udah selesai, saya gak mau tahu. Kalau sudah gosipin orang gak? Kalau ceritain orang gak mungkin. Ya, sampai pernah ada salafus saleh duduk sama teman-temannya, mereka gosipin seseorang. Maka dia berdiri, mohon maaf ini cerita begitu, dia berdiri lalu kemudian dia buka bajunya, ini laki-laki sama laki-laki. Dia buka sedikit bajunya lalu dia cabut bulu ketiaknya. Dan dia taruh di atas meja. Maka orang-orang teman-teman semua pada tersinggung. Apa yang kau lakukan? Ini betul-betul aib, memalukan dan memilukan. Masa kalau kita lagi ngobrol, dicabut bulu ketiak, ditaruh di atas meja. Lalu dia memang ingin menasihatin teman-temannya, tapi dia ingin sesuatu yang memukul mereka. Karena setiap ketemu pasti gosipin orang. Maka dia mengatakan, apakah kalian menganggap mencabut bulu ketiak ini aib? Maka mereka bilang, tentu saja. Maka kata dia, subhanallah, maha suci Allah, yang membuat kalian begitu bodoh, gitu kan? Kalian menganggap mencabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Rasulullah sebagai satu aib, tapi kalian menggunjing dan menggosipi orang yang merupakan dosa besar, kalian tidak anggap aib. Artinya seakan-akan dia mau bilang, kalian anggap ini memalukan. Ini sunnah Nabi. Walaupun sana harus dikerjakan di tempat lain, tapi dia ingin tunjukkan pada mereka, ini lebih mulia daripada yang kalian sedang gosipin. Kalian sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Gosipin orang itu bukan hal yang ringan ya, mudah diucapin tapi dosanya terlalu berat. Itu seperti memakan ya bangkai saudara kita sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Jadi berhenti udah itu. Gosip-gosip ini berhenti udah. Ya. Kalau ada sudah orang duduk mulai cerita tentang aib-aib pasangannya, aib anaknya, pembantunya, udah jangan dengerin. Maaf, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya. Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan di situ. Ya. Tiba-tiba oke, aku ceritain aja apa yang masalah kamu. Kemudian dia dengar tentang masalah suami orang, lalu dia ikut-ikutan salahin suami orang. Mungkin yang sedang ceramah kita dia yang salah. Tapi kita hanya punya masalah dengan suami orang, kita tidak kenal malah. Akan bertemu hari kiamat, dia akan tuntut nanti. Ini dulu ikut-ikutin nih, bela-bela istri saya padahal istri saya salah misal. Kan jadi masalah. Untuk apa? Ya. Baik, tadi surah Isra, surah 17 ayat 52. Dan pada hari dia memanggil kamu, Allah tiupkan sangkakala kedua, kemudian dibangkitkan semua. Dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwasanya kamu berdiam di alam kubur itu sebentar saja. Kemudian surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 87. Surah nomor 26 ayat 87 bunyinya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ini doa seorang nabi berharap agar jangan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan beliau pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita ada yauma yub'atsun, hari dibangkitkan dari kuburan itu sendiri. Kemudian surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 43. Surah nomor 40 ayat 43. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar." Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah penghuni neraka. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu lagi mau buat ibadah ketaatan, sholat kah, ibadah sedekah kah, majelis ilmu kah, kemudian ada yang panggil-panggil saya daripada, udahlah nggak usah, kita di sini aja, kita ini aja, kita mabuk-mabukan, apalah narkotika, berzina, buat dosa misalnya. Maka kita harusnya menjawab seperti ini. Ya, sebenarnya kalian serukan aku itu tidak ada sesuatu manfaatnya di dunia dan juga manfaatnya di akhirat. Mau berzina, ada pernikahan kok, kenapa harus zina? Mau makan yang haram, toh bisa makan yang halal, gitu kan? Jadi banyak gantinya, bukan tidak ada solusinya, kecuali kalau Bapak Ibu sekalian kita ini menjadi orang beriman dan kita tidak boleh makan daging, tidak boleh makan apa-apa, mati kelaparan. Mungkin orang melanggar, tapi Allah pada saat haramkan babi, Allah ganti sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air.
Allah haramkan zina, padahal kita butuh lawan jenis, kita butuh interaksi. Allah buka pintu nikah. Silakan berinteraksi biologi, silakan pacaran setelah nikah, nggak ada masalah. Hamil punya anak 10 pun nggak apa-apa. Tapi yang halal, gitu kan? Itu juga dengan minuman khamr, minuman keras, tidak boleh. Oke, diganti dengan susu, air putih, madu, banyak gantinya. Jadi orang-orang beriman itu bukan dilarang satu sisi ada yang haram lalu kemudian semuanya jadi haram. Enggak, yang haram itu kecil, sedikit sekali. Yang halal banyak. Lalu kenapa tidak nikmati yang halal saja? Yang dilarang itu kenapa harus dilanggar? Sementara itu sedikit sekali dia. Hanya sebagai ujian saja. Hanya sebagai ujian saja. Ya, jadi harusnya kita menjawab orang-orang itu sebagaimana ayat ini. Yang kalian seru ini tidak ada manfaatnya buat saya. Dunia akhirat tidak ada manfaatnya. Kenapa saya harus melanggar gitu ya? Ditolak ajakan-ajakan mereka. Dan sungguhnya pasti kita akan dikembalikan kepada Allah nanti. Dan orang-orang yang melampaui batas mereka adalah penghuni neraka. Orang-orang yang terus saja dalam pelanggaran-pelanggarannya, udah akan tetap dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah An-Najm surah nomor 53 ayat 47. Selanjutnya surah nomor 53 ayat 47. Yang bunyinya wa anna 'alaihin nash'atal ukhra. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian atau kebangkitan setelah mati. Ini bahwasanya dialah, kalau lihat terjemahannya di aplikasi Al-Quran di handphone Bapak Ibu sekalian, itu An-Najm ayat surah nomor 53 ayat 47 diterjemahkan dan bahwasanya dia, D-nya besar kata ganti Allah. Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, maksudnya kebangkitan sesudah mati. Berarti dari kuburan kita akan keluar nanti, akan dibangkitkan. Kemudian surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56 ayat 49. Surah nomor 56, surah Al-Waqi'ah ayat 49. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pasti akan disatukan nanti di hari mereka akan disatukan atau dibangkitkan. Ayat 49 sama ayat 50 ya, Al-Waqi'ah. Surah nomor 56 ayat 49 sampai ayat 50. Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah hai Muhammad sungguhnya orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal diciptakan dan orang-orang yang nanti terakhir diciptakan menjelang hari kiamat, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Pada hari yang dikenal. Maksudnya hari itu semua orang tahu dan sadar, oh ternyata benar ya kita dibangkitkan. Gitu ya. Ini sayang, kalau sadarnya nanti sayang gitu. Gak bisa buat apa-apa lagi. Mulai hari ini ke depan berazam, bertekad untuk berubah. Menjadi lebih baik, lebih soleh dan solehah. Lebih patuh kepada Allah. Gak usah pedulikan teguran orang. Kamu alim ya, kamu begini dan begitu. Iya gak apa-apa, alhamdulillah saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu dari dulu. Jangan sedikit disentil sama teman-temannya, untuk apa gini, udah langsung kendor lagi imannya, kembali lagi pada maksiatnya. Ini akan terjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Teman-teman yang suka ngajak kita maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita meninggal maksimal setengah jam nunggu di kuburan, habis itu pergi. Dia dengan pekerjaannya sendiri. Kita ditinggal dengan perbuatan dosa kita. Lalu untuk apa ikut dengan mereka? Jadi kita pasti akan dibangkitkan di hari yang dikenal, maksudnya hari kiamat nanti. Ya. Kemudian surah Al-Mujadilah. Ya. Surah nomor 58 ayat 18. Surah nomor 58 ayat 18. Al-Mujadilah surah nomor 58 ayat 18. Bunyinya yauma yab'atshumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ingatlah ketika hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada Muhammad, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat dengan sumpah bohongnya itu. Ketahuilah, sungguh mereka adalah orang-orang pendusta. Ya, maksudnya nanti pada hari kiamat orang-orang ini karena inginnya selamat
Sampai akhirnya mereka pun berdusta pada hari kiamat nanti. Kemudian surah Al-Mulk, surah nomor 67. Tapi itu nanti dusta mereka tidak bermanfaat ya. Mereka berbohong, kami termasuk orang beriman, kami begini dan begitu. Tapi tidak diterima nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Al-Mulk, surah nomor 67, ayat 24. Surah Al-Mulk, surah nomor 67, ayat 24. Bunyinya, Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya lah, N-nya besar, nya itu kata ganti Allah, kamu kelak dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburan itu. Diprosesinya kita di alam rahim ibu, kemudian sebenarnya kalau kita susunan para ulama juga ada beberapa alam ya. Ada alam sebelum kita sebelum bertemu sel telur sama sperma, itu ada alam sendiri, alam ruh. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang mereka akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kita semua ruh kita ini pernah ditanya sama Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Maka kita semua mengatakan benar. Ya, sebagian riwayat menyebutkan di sebuah lembah bernama An-Nu'man di sekitar Mekah. Ya, itu ada satu lembah namanya lembah Nu'man. Waktu Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, maka Allah mengeluarkan dari tulang belakangnya seluruh keturunannya. Kita ini semua pernah dikeluarkan oleh Allah SWT dari tulang rusuknya Nabi, dari tulang punggungnya belakangnya Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir. Dikumpulkan semua di lembah Nu'man itu, lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua mengatakan qalu bala, ya. Maka mereka semua atau kita semua mengatakan benar. Dan manusia dengan ini berarti punya potensi untuk mengenal Tuhannya. Makanya Bapak Ibu dengar pengajian begini, kita kan tidak lihat Allah, ya. Tapi kita begitu dinasihatin tersentuh karena kita punya fitrah, punya alami, kita tahu Tuhan kita Allah itu. Walaupun kita belum melihatnya. Kemudian baru alam rahim ibu, kemudian baru alam dunia kita hidup di sini, penentuan baik atau buruknya amal tersebut. Kemudian alam barzah, baru alam kebangkitan di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Ma'arij, surah nomor 70, ayat 43. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya surahnya berurut ya, ayat surah demi surah gitu. Surah nomor 70, ayat 43. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kuburan, bangkit dari kuburan, keluar ya, dengan cepat. Seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Semua orang nanti kuburannya akan terbuka, kemudian akan dibangkitkan nanti, dikeluarkan. Kata Nabi SAW, akulah orang yang pertama dibukakan kuburannya, kemudian dibangkitkan. Kemudian baru menyusul para nabi-nabi dan semua manusia dibangkitkan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan karena akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang pakaian, ya, kemudian tidak terkhitan dan juga tidak memiliki alas kaki. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu manusia akan saling lihat melihat, betapa malunya. Laki-laki sama perempuan bisa lihat melihat dibangkitkan dalam kondisi semua telanjang badan. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau pikirkan lagi. Setiap orang berharap bisa selamat. Saya kasih contohnya, kalau misalnya kayak teman-teman kita sekarang di Gaza misalnya, lagi dibombardir segala macam. Kemudian ada orang yang lari tanpa pakaian. Orang masih ada syahwatnya? Udah nggak ada. Orang lagi genting. Orang itu muncul syahwatnya kalau lagi tenang, ya, lagi nggak ada gangguan pikiran, lagi nggak stres, kan? Itu mungkin. Tapi kalau lagi ada masalah nggak mungkin orang berpikir lagi, oh iya itu badannya putih, oh ini gemuk, nggak ada orang pikir. Nggak ada lagi. Nah di mahsyar nanti dibangkitkan tidak ada lagi orang berpikir begitu. Dan memang orang tidak selamanya tidak berbusana. Kata Nabi SAW, dan orang yang paling pertama diberikan busana oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, tentu di sini tidak saling melihat ya. Tapi Allah langsung bangkitkan, lalu Allah segera juga berikan pakaian kepada mereka. Karena Ibrahim alaihissalam pada saat mau dilempar ke dalam api oleh Namrud, pakaiannya dilepaskan. Dengan tujuan untuk menyiksa Nabi Ibrahim lebih banyak lagi atau lebih keras lagi gitu ya. Maka Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang beriman nanti akan diberikan pakaian bercahaya putih.
Sementara orang-orang kafir akan diberikan pakaian terpanas dari api. Maka akan berbeda nanti di mahsyar. Hiruk-piruknya akan berbeda nanti kebangkitan. Itu ada bahasan sendiri. Kita masih bahas nanti ini tentang alam barzah ya. Kalau bahas tentang hari kebangkitan itu bahasanya panjang juga tuh, beda lagi. Kita belum bahas ke sana itu. Bagaimana jenis-jenis orang yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ada yang di atas wajahnya, ya, jalan di atas wajahnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang histeri, ada yang begini dan begitu segala macam. Ada yang dililit dengan ular yang mematok-matok kepalanya, ya, yang disetrika dengan hartanya, yang dibuat seperti lempengan api di dahinya, di punggungnya, gitu kan, di lambungnya, karena mereka tidak keluarin zakat dan sekian banyak siksaan-siksaan yang bisa saja datang kepada orang. Kita pun juga belum membahas tentang jenis-jenis siksa kuburan sendiri. Itu cukup banyak disebutkan tentang jenis-jenis siksa kuburan, ya. Bagaimana Nabi SAW lewat di satu kejadian ada orang yang kepalanya dihancurkan dengan seseorang dengan batu yang keras. Begitu hancur diutuhkan lagi. Waktu Nabi SAW tanya siapa? Kata Jibril itu orang yang melalaikan sholatnya. Contoh. Ada orang yang Nabi SAW diperlihatkan tidur. Kemudian kepalanya juga dihantam dengan batu. Maaf, bukan dihantam dengan batu. Tapi ditarik dari lubang hidungnya ke tengkuknya. Dari mulutnya ke tengkuknya, dari matanya ke tengkuknya, jadi dirobek sebelah kanan, sebelah kiri juga begitu. Lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini? Begitu menderitanya. Kata Nabi SAW, orang ini keluar dari rumahnya, kata Jibril SAW, orang ini keluar dari rumahnya membawa berita bohong sehingga tersebar seluruh muka bumi. Gosip, hoax, ya. Seperti sekarang banyak nyebar-nyebarin, makanya hati-hati. Kalau kita tahu saja itu informasi benar, jangan sebarin, apalagi kalau tidak benar. Maksudnya ini berhubungan dengan hak orang lain ya. Beda kalau kita sekarang sebarin berita tentang Palestina supaya orang-orang tahu, itu lain. Berita sebarin pengajian, potongan ceramah, oke. Tapi kalau sebarin gosip tentang orang, ini bahaya sekali. Apalagi sedangkan dalam kondisi benar saja orang itu salah, tidak boleh kita sebarin. Apalagi kalau benar itu tidak benar, kita sebarin, ini malah lebih masalah buat kita. Maka hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi sini Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij surah nomor 70 ayat 43, dan pada hari mereka keluar dari kubur, ini kebangkitan, berarti ada saksi bahasan tentang kuburan, dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera ke berhala-berhala mereka selama di dunia. Ya, orang yang sembah berhala, orang yang pergi ke tempat maksiatnya itu dengan segera dia pergi. Nah begitu nanti dibangkitkan pada hari kiamat, mereka segera bangkit dengan sangat cepat dan mau tidak mau mereka berdiri di mahsyar untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala.